Halo semuanya, welcome back to my channel Raihan Imita. Jadi di sini saya akan melanjutkan kembali PowerPoint saya mengenai fase-fase perkembangan kepribadian dari mata kuliah saya, yaitu Psikologi Terapan, dengan dosen pengampu yaitu Bapak Haji Hendra Wijaya SAG MPDI. Dalam fase-fase perkembangan manusia terjadi pada manusia sebagai bentuk proses tumbuh kembang dan berlangsung melalui tahapan-tahapan menuju kedewasaan. Manusia memiliki kepribadian atau karakter yang menjadikannya unik dan membuatnya menjadi individu yang dibutuhkan dalam masyarakat. Fase-fase perkembangan setiap individu berbeda dan tidak bisa disamakan. Namun, fase-fase perkembangan kepribadian secara umum terbagi menjadi 3 fase, yaitu yang pertama, fase pertama. Fase awal atau pertama dimulai sejak anak mulai berusia 1 hingga 2 tahun atau disebut juga dengan usia dini. Pada fase ini, saat anak tersebut mulai mengenal dirinya sendiri, kita bisa membedakan kepribadian seseorang menjadi 2 bagian yang penting, yaitu yang pertama bagian berisi unsur-unsur dasar atau berbagai sikap yang disebut dengan attitudes yang kurang lebih bersifat permanen dan tidak mudah berubah di kemudian hari. Yang kedua berisi unsur-unsur yang berisi atas keyakinan atau anggapan-anggapan yang lebih fleksibel, yang sifatnya mudah berubah dan dapat dijangkau kembali di kemudian hari. Kedua, yaitu pada fase kedua. Fase ini merupakan fase yang sangat efektif dalam membentuk dan mengembangkan bakat-bakat yang ada pada diri seorang anak. Dalam fase ini berlangsung relatif panjang sampai anak menjelang masa kedewasaannya, hingga kepribadian tersebut mulai tampak dengan tipe-tipe perilaku yang khas dengan tampak dalam hal-hal berikut ini. Yang pertama, yaitu dorongan. Unsur ini merupakan pusat dari kehendak manusia untuk melakukan suatu aktivitas yang selanjutnya akan membentuk motivatif tertentu untuk mewujudkan suatu keinginan. Yang kedua, naluri. Naluri juga bisa dilakukan pada setiap makhluk hidup dengan perlu belajar terlebih dahulu seolah-olah telah menyatu dengan hakikat makhluk hidup. Yang ketiga, getaran hati atau disebut juga dengan emosi. Emosi dapat menjadi pengukur segala sesuatu yang ada pada jiwa manusia seperti senang, sedih, indah, serasi, dan yang lainnya. Yang keempat, perangai merupakan perwujudan dari perpaduan antara hati dan pikiran manusia yang tampak dari raut muka maupun gerak-gerik seseorang. Perangai ini merupakan salah satu unsur dari kepribadian yang mulai karena dapat dilihat dan diidentifikasi pada orang lain. Yang kedua yaitu intelijensi atau intelligence quotient atau IQ, ialah tingkat kemampuan berpikir yang dimiliki oleh seseorang. Sesuatu yang termasuk dalam intelijensi ialah IQ, memori pengetahuan, serta pengalaman-pengalaman yang telah diperoleh seseorang dalam melakukan sosialisasi. Yang keenam, yaitu bakat atau talent. Bakat merupakan sesuatu yang sangat mendasar dalam mengembangkan keterampilan-keterampilan yang ada pada seseorang. Setiap orang memiliki bakat yang berbeda-beda walaupun berasal dari ayah dan ibu yang sama. Yang fase terakhir yaitu fase ketiga. Dalam proses perkembangan kepribadian seseorang, fase ini merupakan fase terakhir yang ditandai dengan semakin stabilnya perilaku-perilaku yang khas dari orang tersebut. Pada fase ketiga ini terjadi perkembangan yang relatif tetap, yakni dengan terbentuknya perilaku-perilaku yang khas dengan kepribadian yang bersifat abstrak. Ada 3 tipe yang terdapat dalam fase ini, yaitu yang pertama, kepribadian normatif. Seseorang memiliki kepribadian normatif
apabila terjadi proses sosialisasi antara perlakuan terhadap dirinya dan perlakuan terhadap orang lain sesuai dengan tata nilai yang ada di dalam masyarakat. Tipe ini ditandai dengan kemampuan menyesuaikan diri yang sangat tinggi dan dapat menampung banyak aspirasi dari orang lain. Yang kedua, kepribadian otoriter. Dan tipe ini terbentuk melalui proses sosialisasi individu yang lebih mementingkan diri sendiri daripada mementingkan orang lain. Yang terakhir, yaitu kepribadian perbatasan. Kepribadian ini merupakan tipe kepribadian yang relatif labil, yang dimana ciri khas dari prinsip-prinsip dan perilakunya sering kali mengalami perubahan-perubahan sehingga seolah-olah seseorang itu memiliki lebih dari suatu corak kepribadian. Baiklah, itu saja dapat saya sampaikan mengenai fase-fase perkembangan manusia dari mata kuliah Psikologi Terapan. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.